Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabila. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran IPAS pada kurikulum Merdeka. Di sini saya mengambil bab 7 tentang bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Saya mengambil topik A tentang aku dan kebutuhanku. Sebelum kita masuk ke materi, kalian pernah tidak merasakan lapar? Nah, untuk mengatasi rasa lapar, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah makan. Dan untuk menghilangkan rasa haus, kita harus minum. Dan hal tersebutlah yang disebut sebagai kebutuhan. Lantas, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum saja? Untuk lebih lanjutnya, mari sama-sama kita simak materi berikut ini. Di sini saya akan membahas tentang kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaannya. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Sandang yaitu pakaian, pangan yaitu makan, dan yang ketiga adalah papan yaitu rumah. Manusia pada dasarnya harus memiliki pakaian untuk dipakai, pangan untuk dimakan, dan juga papan yaitu rumah untuk menjadi tempat tinggal supaya kita mempunyai rasa aman. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda setelah kita memenuhi kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan primer. Contoh dari kebutuhan sekunder seperti handphone, laptop, perabotan rumah tangga, peralatan belajar, dan lain-lain. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, praktis, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan yang mewah. Contohnya, kendaraan mewah, perhiasan, liburan ke luar negeri, dan lain-lain yang berbau kemewahan. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun, untuk orang lain bisa jadi menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok itu cukup penting loh. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Apakah teman-teman sudah bisa menggolongkan kebutuhan teman-teman sesuai kepentingan dan kegunaannya, yang mana termasuk ke golongan primer, golongan sekunder, dan juga golongan tersier? Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi di materi kita selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.